Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di dalam program Renungan Harian pada hari ini. Judul pada hari ini adalah Terjebak dalam Ritual yang diambil dari Markus 7 ayat 1-8 yang berbunyi demikian. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak mau makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Saudara-saudara, ada sebuah pertanyaan. Apa ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan? Mungkin banyak yang mengatakan kepada kita, "Oh iya Pak, rajin ke gereja, beribadah, rajin pelayanan, aktif dalam setiap kegiatan gereja, bertutur kata baik, ramah, tidak melanggar hukum, sopan dalam berkendara, dan masih banyak lainnya." Begitu banyak mungkin ciri yang dapat kita sebutkan, namun pertanyaannya adalah apakah itu cukup? Apakah dengan mengikuti aturan dan perintah yang ada di dalam norma-norma yang ada di dalam masyarakat kita, ataupun melalui khotbah dalam Alkitab saja cukup untuk dikatakan bahwa kita takut akan Tuhan dan mengasihinya? Ternyata belum tentu. Pada bacaan hari ini kita melihat bahwa pada saat itu Yesus dan para muridnya bertemu dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mempermasalahkan mengapa murid Yesus tidak melakukan hukum adat istiadat yang telah dilakukan secara turun-menurun, bahkan termasuk dengan mencuci tangan. Pada saat itu mereka mempermasalahkan para murid yang dianggap abai dengan etika atau adat kebersihan orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, adat istiadat merupakan hal yang penting dan sebaiknya tidak boleh dilanggar. Mendengar pertanyaan itu pun Yesus menjawab kepada mereka dengan menunjukkan bagaimana orang-orang yang mengkritiknya itu ternyata hidup di dalam kemunafikan. Kemunafikan apa yang dimaksud? Yang pertama, Yesus mengkritik kebiasaan orang Yahudi yang justru lebih meninggikan adat istiadat, aturan-aturan yang ditulis oleh manusia, ditulis oleh para leluhurnya, ketimbang Taurat serta esensi di dalamnya. Adat istiadat atau hukum yang dibuat memang betul merupakan turunan ataupun tafsiran dari hukum Taurat. Namun celakanya mereka tidak melihat lagi esensi dalam hukum Taurat itu. Mereka sibuk melakukan penilaian apa yang salah dan yang benar berdasarkan hukum adat yang dibuat oleh manusia. Sedangkan sikap hidup mereka sama sekali tidak mencerminkan makna atau tujuan utama dari hukum Taurat itu, yakni bagaimana kita diajak untuk mengasihi Allah sekaligus mengasihi sesama manusia. Mereka begitu ketat menerapkan adat istiadat dan aturan norma masyarakat di agama Yahudi, namun mengabaikan aspek empati terhadap sesamanya. Mereka begitu ketat melakukan ritual-ritual keagamaan, namun mereka abai untuk melihat esensi dari perintah Tuhan, yakni memuliakan Allah dengan cara melakukan sesuai dengan yang diinginkan, mengasihi sesama. Hal inilah yang dikritik oleh Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Mari kita berefleksi, apakah kita terjebak di dalam sebuah sikap legalitas, di dalam hal-hal ritual yang kita lakukan? Ataukah kita benar-benar merasa terpanggil untuk membawa damai, menghadirkan kasih kepada sesama kita?
Apakah kita mampu menjadi seseorang yang memang betul tetap menjalankan ritual rutin dan pelayanan, tetapi sekaligus juga melayani orang-orang di sekitar kita? Mulai dari yang terkecil, keluarga, rekan kerja, dan lingkungan masyarakat kita. Apakah kita benar-benar sudah memuliakan Tuhan, bukan hanya melalui kesibukan ataupun ucapan kita, tetapi hati kita lah yang memuliakan Tuhan? Di dalam juga tindakan keseharian kita, apakah kita juga sudah memuliakan Tuhan? Bukan hanya di gereja, bukan hanya pada hari Minggu, tapi setiap hari, setiap saat. Apakah kita menjadi orang yang memancarkan kasih Kristus? Amin. Tuhan memberkati kita semua.